dari kelas 19A7 dari D3 Rekam Medis Universitas Pelita Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Dari sistem endokrin, saya akan menjelaskan tentang satu, anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Yang kedua adalah patofisiologi sistem endokrin. Untuk yang pertama terlebih dahulu yaitu anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah merupakan kumpulan dari kelenjar yang menghasilkan suatu zat kimia atau disebut juga dengan hormon. Fungsi hormon adalah sebagai memberikan sinyal kepada sel target untuk melakukan tindakan atau aktivitas lain. Cara kerja hormon dibagi menjadi 3, yaitu parakrin, autokrin, dan endokrin. Kerja hormon itu sendiri diantaranya 1. Untuk perangsangan atau penghambat pertumbuhan. Yang kedua, pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan. Yang ketiga, pengatur metabolisme dan persiapan aktivitas. Yang keempat, sebagai fase kehidupan. Dan yang kelima, mengatur siklus reproduksi. Di dalam sistem endokrin terdapat 1. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis disebut juga sebagai master of gland atau kelenjar pengendali. Karena kelenjar ini menghasilkan hormon untuk mengatur hormon yang lain. Hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis yang pertama FSH-LH untuk mengatur kelenjar gonad atau kelamin. Yang kedua somatropin atau GH untuk memacu pertumbuhan. Yang ketiga tirotropik atau TSH untuk merangsang kelenjar gondok. Yang keempat prolaktin untuk merangsang produksi air susu. Yang kelima MSH untuk merangsang pertumbuhan pigmen. Dan yang keenam adalah oksitosin untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat akan melahirkan. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid di leher menghasilkan hormon tiroksin dan hormon kalsitosin. Hormon tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi. Hormon kalsitosin untuk mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium dalam darah. Apa yang terjadi jika seseorang kekurangan hormon atau kelebihan hormon? Saya akan menjawab, jika seseorang kekurangan hormon, maka akan terjadi tubuh kerdil, terkena penyakit jantung dan kelambaban otak. Dan begitu pun sebaliknya, jika seseorang mengalami kelebihan hormon, maka akan terjadi pertumbuhan raksasa. Fungsi kelenjar tiroid 1. Untuk membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi. Dan yang kedua, untuk membantu tumbuh normal pada organ. Yang ketiga, fungsi kelenjar paratiroid. Fungsi dari kelenjar paratiroid untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara 1. Meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. Yang kedua, reabsorpsi kalsium dari ginjal. Yang keempat, kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, dan androgen. Yang kelima, hormon DHEA. Hormon DHEA merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar renal dan hormon ini merupakan hormon steroid. Hormon DHEA menghasilkan hormon seksual berupa estrogen dan hormon testis. Fungsi hormon DHEA adalah 1. Menjaga fungsi hati dan organ lain. Yang kedua, pencegahan kencing manis. Yang ketiga, menjaga kestabilan dan keseimbangan tekanan darah. Dan yang keempat adalah meningkatkan daya tahan tubuh serta mencegah terjangkitnya bakteri. Yang keenam, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di mediastinum dan menghasilkan hormon timus. Fungsi dari kelenjar timus adalah 1. Untuk mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang kedua, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Dan yang ketiga, sebagai imunitas tubuh. Yang ketujuh, pankreas. Pankreas terdiri dari sel alfa dan sel beta. Untuk sel alfa menghasilkan hormon glukagon
yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glukagon menjadi gula darah. Dan untuk sel beta itu menghasilkan hormon insulin, berfungsi sebagai membantu pembakaran dan penyerapan glukosa dalam darah serta membantu sel dalam menyimpan tenaga. Kedelapan, kelenjar testis. Kelenjar testis merupakan kelenjar yang terletak di bagian interstial dan dibentuk oleh sel Leydig. Kelenjar testis menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Untuk hormon relaksin berfungsi mengatur relasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Dan untuk hormon testosteron berfungsi sebagai pengatur pembentukan sperma. Fungsi dari kelenjar testis yang pertama adalah menambah baik fungsi otak, penglihatan, dan daya pemahaman. Yang kedua, merangsang pembesaran otot, kulit, tulang, dan organ seks. Yang ketiga, merangsang pembesaran janggut, rambut, dan organ kelakian. Kesembilan, kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan hormon corpus luteum. Untuk hormon estrogen berfungsi untuk menjaga fungsi otak dan mencegah masalah menopause. Untuk hormon progesteron berfungsi sebagai mengatur siklus menstruasi, mengatur perkembangan ovum, dan ciri kelamin sekunder wanita. Lalu yang ketiga adalah fungsi dari hormon corpus luteum adalah membantu pembentukan payudara, membantu tumbuhnya uterus, membantu penebalan membran pada uterus saat terjadi menstruasi, dan yang terakhir adalah berfungsi sebagai mencegah penyakit endometritis. Pembahasan yang kedua yaitu patofisiologi sistem endokrin. Gangguan pada kelenjar endokrin. Gangguan pada kelenjar endokrin diantaranya yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Gangguan pada kelenjar hipofisis terdapat yang pertama gigantisme pada anak-anak, yang kedua adalah akromegali pada orang dewasa. Untuk gigantisme pada anak-anak ditandai dengan peningkatan tubuh secara menyeluruh, lengan dan tungkai memanjang secara tidak proporsional. Untuk akromegali pada orang dewasa ditandai dengan pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan jaringan lunak lainnya. Yang kedua, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon yang pertama adalah mineral kortikoid yaitu aldosteron. Jika kadar aldosteron itu berlebih, maka akan menyebabkan hipokalemia. Dan begitupun sebaliknya, jika aldosteronnya rendah, maka akan menyebabkan konsentrasi ion K itu meningkat dan dapat terjadi keracunan jantung. Yang kedua, glukortikoid yaitu kortisol. Jika berlebihan kortisol akan menyebabkan sindrom Cushing yang ditandai dengan yang pertama adalah hiperglikemia, yang kedua adalah glukosuria, yang ketiga adalah punukerbo, dan yang keempat adalah muka bulan. Yang ketiga, hormon seks adrenal. Jika hormon androgen adrenal itu meningkat, maka akan terjadi yang pertama, maskulinitas pada wanita dewasa, ditandai dengan suara berat, payudara mengecil, otot lengan dan tungkai berkembang, mungkin juga menstruasi akan terhenti. Yang kedua, pseudohermafroditisme pada bayi perempuan ditandai dengan pertumbuhan genitalia eksternal pria. Yang ketiga, pubertas perkoks pada anak laki-laki prapubertas ditandai dengan suara menjadi berat, tumbuh jenggot, dan penis membesar. Gangguan kelenjar endokrin yang ketiga adalah penyakit Addison. Gejala awal tanda penyakit Addison adalah lemah, lesu, pusing, penurunan berat badan, kulit menjadi gelap, tidak nafsu makan, mengalami dehidrasi, dan banyak penderita yang tidak tahan dengan cuaca yang dingin. Yang keempat adalah
Gangguan kelenjar tiroid. Gangguan kelenjar tiroid diantaranya hipotiroidisme, myxedema, dan kreatinisme. Untuk hipotiroidisme, yaitu timbulnya goiter tiroid yang dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar tiroid. Untuk myxedema, penderita terlihat gemuk akan tetapi tidak sintal atau padat berisi. Yang ketiga, kreatinisme, yaitu penderita mengalami hipotiroidisme ekstrim selama masa kanak-kanak. Tanda-tandanya penderita memiliki tubuh kerdil atau jebol dan energinya rendah. Yang kelima adalah gangguan kelenjar pankreas. Gangguan kelenjar pankreas yaitu adalah penyakit diabetes mellitus yang disebabkan oleh gangguan hormonal atau hormon insulin. Yang keenam adalah gangguan pada reproduksi wanita. Gangguan pada reproduksi wanita adalah endometritis. Endometritis yaitu infeksi atau rahang pada endometrium atau rahim dan myometrium atau otot rahim. Endometritis disebabkan oleh akibat infeksi saluran reproduksi. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu gangguan pada organ laki-laki. Gangguan pada organ laki-laki adalah hipogonadisme. Hipogonadisme adalah penurunan aktivitas fungsional testis. Hipogonadisme dibagi menjadi dua, yaitu hipogonadisme primer dan hipogonadisme sekunder. Untuk hipogonadisme primer karena disfungsi sel-sel Leydig, dan untuk hipogonadisme sekunder karena disfungsi hipotalamus dan hipofisis. Sebelumnya, saya juga akan menerangkan tentang fungsi insulin. Fungsi insulin yang pertama yaitu menaikkan pengambilan glukosa ke dalam sel-sel sebagian besar jaringan. Yang kedua, menaikkan penguraian glukosa secara oksidatif. Yang ketiga, menaikkan pembentukan glikogen dalam hati dan juga dalam otot. Yang keempat, yaitu menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa. Untuk yang kedua adalah glukagon. Glukagon memiliki peran utama yaitu mempertahankan konsentrasi normal glukosa dalam darah. Dan efek utama dari glukagon yaitu menstimulir peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah, serta glukagon juga menstimulir pemecahan glikogen yang tersimpan di dalam hati.